dan mereka yang memeras itu pun bilang ini titipan oknum, kamu tidak boleh dikasih enak. Saya nggak kenal sama Bang Benny, tapi saya senang dengar ada warga yang berani, yang cerdas, yang rajin seperti itu. Pasti Iya, Uni Bang. bangga juga sama Bang Benny. Ini suami saya dimintai uang lagi, padahal Komnas HAM belum sampai ke Jakarta, bahkan belum sampai ke Bandara Kuala Namu di Medan ini, tapi suami saya udah ditekan, udah dimintai uang, udah dimarah-marahin. Kenapa laporin Komnas HAM? Kemana? Siapa yang laporin? Siapa yang marah-marahin kayak gitu si oknumnya? Saya cerita, saya curhat, Pak, suami saya minta uang 2 juta untuk apa ya? Waduh Bu, kok dikasih? Tapi uang keamanan katanya gitu. Oke, halo manusia-manusia baik yang lagi nonton Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Fitra Arya. Saya panggilnya Uni, panggilan untuk orang Minang karena Fitra ini orang Minang, bersuamikan Benny Eduardo ya. Benny Edward Yang mungkin Hasibuan. kalian Benny Edward Hasibuan, mereka tinggal di Medan 1 tahun terakhir ini karena pekerjaan, tapi mereka kehilangan pekerjaan karena Benny di penjara karena dituduh melakukan tindak pidana. Kita akan ngobrol sama Uni Fitra. Apa kabar Uni? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Lagi di Medan ya? Ya di Medan Bang, tapi Iya. berdua sama anak aja, sepi di rumah. Anaknya umur berapa? Anak umur 3,5 tahun Bang, 3,5 tahun ya? lagi Iya, pas iya. butuh kasih sayang bapaknya. Iya, betul. Kalau kasih sayang kan sampai tua orang butuh kasih sayang juga. Ya kan? Ya betul. Tapi Uni, jadi gimana ceritanya sama Bang Benny itu? Ditangkap polisi dia ya? iya Bang, kejadiannya itu tanggal 18 Agustus 2020. Paginya izin ke saya itu berangkat kerja. Karena kan Oke, tiap kerja. hari kerja gitu. Ternyata paginya itu jam 7 itu mereka janjian sama Bang Jonier Nenggolan itu ke kantor gubernur. Untuk klarifikasi kenapa aplikasi e-Samsat dan MOU Telkomsel itu error, sudah seminggu terakhir error gitu. Nah mereka Iya. ke kantor gubernur, ternyata yang bersangkutan di luar kota, lagi ada dinas keluar kota. Kemudian mereka Orang yang di Samsat yang mau ditemui. pertama mereka mau ke kantor gubernur Bang, mau minta Oke. klarifikasi kenapa error gitu. Nah yang kedua Iya. mereka ke Samsat yang di SM Raja, mereka juga mau Oke. minta klarifikasi gitu. Contohnya tidak kayaknya nggak ada hasil gitu. Nah yang ketiga mereka itu ke ombudsman, kantor ombudsman. Mereka mau mau mungkin konsultasi seperti apalah gitu. Kenapa aplikasi e-Samsat ini error selama seminggu terakhir gitu. Nah setelah itu mereka rencananya siang mau bagi-bagi masker. Iya. Kalau nggak salah ya saya kayaknya gitu. Nah habis itu sebelum itu mereka ke kafe. Nah sampai di kafe itu mereka ditangkap gitu Bang. Ada 6 orang berpakaian sipil datang menghampiri, kemudian langsung bilang, saudara ditangkap, saudara akan kami bawa ke Polresta Medan.
gitu. Nah, sampai di Itu di perjalanan kafe mana itu? eh, saya kurang ingat Bang, kafe mananya. Kira-kira jam berapa itu peristiwanya? Jam 11 Bang, jam 11 itu Jam 11. ditangkapnya. Oke. Jadi Nah, si Bang Benny sama Joniar Iya, dibawa lagi sama ngopi. polisi. Iya, Lagi ngopi Nah, dibawa. mereka dibawa sama satu mobil, terus mobil suami dan kereta motornya si Bang Jonior mereka yang bawa di jalan. Mereka Suami tuh polisi telepon, ya? ke Polresta Medan. Oke. Mereka di jalan suami telepon, Dek, abang dibawa ke kantor Polresta Medan. Loh, kenapa? Abang nggak tahu. Abang ditahan. Kenapa? Salahnya apa gitu kan? Nggak tahu. Nanti abang kabari kalau udah tahu kepastiannya apa, katanya gitu. Oke. Nah, setelah itu saya Oke. nggak tahu lagi kabar. Saya suruh adik ipar saya datang ke Polresta. Tolong tengokin abangmu gitu. Nah, sampai di sana si adik ipar ini nggak diketemuin sama suami gitu. Nggak dikasih boleh ketemu ngomong. dengan Iya, sama Bang nggak Benny. Iya, nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Mereka itu di lantai 2 di ruang Juper. Oke. Nah, sedangkan Oke. adik ipar di bawah, nggak boleh naik ke atas. Nah, Ada apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak kenapa Bang Benny diperiksa polisi atau cuma ditahan tapi nggak dikasih ketemu? Apa ada pengacaranya waktu itu? waktu itu kebetulan jam 5 itu datang pengacaranya Bang Joniar. Nah, pengacara Bang Benny memang Setelah nggak berapa ada. jam? Setelah beberapa jam baru datang pengacara. Dari jam 11 12 itulah sampai jam 5 baru datang pengacara. Nah, suami memang disuruh dikasih waktu untuk menghubungi lawyernya gitu, pengacaranya gitu. Nah, kami kan baru tinggal di Medan, jadi kami nggak ada kenal sama pengacara. Yang kenal itu ada di Palembang. Kami sebelumnya tinggal di Palembang 4 tahun, Bang. Tapi sebetulnya, iya, kenapa Bang Benny sama Joniar itu ditangkap polisi itu kenapa? Di tanggal 11 Agustus, Bang, kejadiannya. Apa Mereka itu? Ada ini- kejadian apa? Iya, di tanggal 11 Agustus 2020 itu mereka mengecek beberapa mobil oknum di lingkungan Samsat. Nah, ada sekitar 10 mobil itu ditemukan suami itu ada yang nunggak pajak, ada yang platnya bodong, dan ada yang udah terblokir. Oke. Sebelumnya suami kan aktivis anti pungli, Bang. Sebelumnya suami sama Bang Joniar ini ngeliputnya bukan sengaja. Kadang suami namanya marketing, kadang ketemu di jalan gitu. Nah, disorot. Habis itu nanti barulah karena kan salah Dicek. satu media yang sekarang kan apa-apa viral dulu, baru diangkat Iya. beritanya gitu. Nah, suami punya akun YouTube. Itu pun dari tahun 2014, Bang. Jadi suami ini, Bang Benny ini aktivis sosial Anti media yang ngeliput soal bagaimana peristiwa-peristiwa yang diduga itu pungli ya, pungutan liar. Iya, iya betul, Bang. Nah, jadi dia ngeliput beberapa mobil-mobil yang dipakai yang sebetulnya bermasalah gitu ya. Iya, itu akhir-akhir Dan ini itu- aja, Bang. Oke, akhir-akhir ini aja dia bongkar soal. Sebelumnya di lampu merah, kalau misalnya ada kedapatan mungkin kelihatan pungli, misalnya si oknum ada ini gitu, nah terima pungli, terus suami cari bukti, konfirmasi ke korban, kalau memang iya kenyataan, barulah diklarifikasi, ditanyain sama oknumnya benar nggak ini pungli atau memang harusnya kan tilang gitu, kenapa terima uang gitu. Nah, seperti itu kira-kira, Bang. Jadi sebetulnya Bang Benny ini sama Bang Jonior juga ya? Apa cuman Bang Benny aja, tapi sebetulnya membantu negara untuk mengungkap bagaimana praktek pungutan liar itu terjadi ya. Nah, Iya, benar. jadi waktu Bang Benny itu ditangkap polisi, ditahan sampai sekarang, tuduhannya apa? 3 pasal, Bang. Pencemaran nama baik,
membuat keonaran. Satu lagi apa ya? Itu pasalnya 6 tahun, 6 tahun dan 10 tahun, Bang. Kena undang-undang ITE juga katanya ya? Iya, iya benar, Bang. 3 Jadi ini pasal. orang lagi rame-rame revisi ini, ternyata polisi masih terus aja nih ya nahan si Bang Benny ya? Iya, Bang. Saya sudah usaha kemana-mana, Bang, sebetulnya. Karena Udah kemana aja? karena yang saya perjuangkan itu suami saya, yang saya merasa tidak salah. Hanya Iya saja nggak salah. Kalau menurut saya ada warga membongkar bagaimana ada praktek pungli dilakukan oleh pejabat negara. betul. Ya itu memang kewajiban kita untuk bongkar itu. Iya. Jadi Suami itu video yang mana yang dianggap salah oleh polisi? video yang di tanggal 11 Agustus 2020, Bang. Itu pagi Isinya? kejadiannya jam 7, jam 7 itu mereka liput. Nah, yang liput itu si rekan Bang Benny, Bang Joniar, live streaming di YouTube-nya. YouTube-nya Bang Apa Benny itu isinya? namanya News Pekan. Isinya News Pekan. itu suami pegang handphone, Bang Joniar ngeliput sambil ngomong, terus suami kerjaannya ini tukang ngecek Samsat Nomor mobil. sama Telkomsel. Misal 368 pagar misalnya 17 ini nanti disuruh lihat disuruh dial, habis itu pilih mau cek apa gitu, cek Samsat, pilih 2 Samsat pajak gitu, pilih 2 pajak, habis itu masukin warna mobil, BK mobil, warnanya. Nah, kelihatan itu, Bang, berapa pajaknya, apakah ditemukan platnya, apakah platnya bodong, ditemukan, kayak gitu. Nah, ada beberapa 10 mobil kira-kira ditemukan di situ. Ada yang pajaknya 15 juta, ada yang tidak ditemukan platnya, ada yang bodong platnya, gitu. Nah, terakhir... Menarik ya, kreatif sebetulnya Bang Benny ini ya. Alhamdulillahnya, Bang, itu Bang Benny tidak pernah minta dirinya dibilang YouTuber. Bang Benny minta dibilang aktivis anti pungli. Nah, Iya, dia Bang Benny aktivis anti pungli. Iya, di YouTube itu nggak pernah minta, ayo subscribe, saya Benny Edward, nggak pernah kayak gitu, Bang. Nah, Iya. alhamdulillahnya sampai ditangkap itu subscribe-nya hampir 700.000, Bang. Iya. Rata-rata. Terus pengikutnya akunnya itu disita hampir, sama iya. akunnya disita. Sepertinya Akunnya disita oleh polisi. iya, Bang. Kayaknya oknum yang nyuruh tutup. Nggak tahu siapa, tapi sekarang YouTube-nya udah ditutup, Bang. Gitu. Oh, YouTube-nya ditutup. Ya. Jadi berarti video-video yang membuktikan bahwa ada pungli-pungli, ada kendaraan-kendaraan bodong itu nggak bisa lagi terlihat ya? Nggak bisa lagi. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya gini, Uni. Iya. Yang dianggap materi yang melanggar hukum itu yang mana? Nah, terakhir ada mobil Jazz. Coba, Bang, kata Bang Joniar, coba, Bang, masukin platnya BK gitu. Nah, pas ditengok, pas keluar hasilnya, si mobil ini belum bayar pajak di saat tanggal 11 bulan Agustus 2020 ini, Bang. Suami saya bilang, wajar sih mobil Jazz pajaknya 3,7 juta sekian gitu. Nah, datang temannya Bang Benny, iya tapi kok petugas pajak nunggak pajak. Nah, gitu kata temannya Bang Benny. Kami pikir alibi kami sih karena si temannya ini bilang petugas pajak kok nunggak pajak. Nah, di situ mungkin merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, waktu itu pas dicek itu, Bang, tanggal 11, memang pas dicek itu di tanggal itu jatuh tempo pajaknya, Bang. Tanggal 11 Agustus 2020. Nah, waktu mereka live streaming di jam 7 pagi di tanggal 11 Agustus 2020 itu, kira-kira jam 7 sampai jam 8, jam 9 yang punya kendaraan bayar pajak. Oke.
Nah, masalahnya sekarang di mana saya menunggak pajak, padahal saya hari itu juga saya bayar pajak, gitu Iya, iya. kata si pelapor, yang melapor yang BK ini. Tapi Tapi itu setelah nggak, mereka, iya. Gimana, gimana? tapi mereka setelah liput, setelah cek beberapa mobil itu, mereka minta klarifikasi, klarifikasi kenapa, mana siapa atasannya. Kami mau izin, mau minta klarifikasinya kenapa kok di lingkungan Samsat kok petugas pajak Iya. nggak taat pajak, sedangkan kami yang rakyat biasa bersedia ngantri mulai dari jam 7 nanti sampai jam 11 berdempet-dempetan gitu. Padahal kami cuma 200.000, misalnya mobilnya 2 juta atau apa, kami usahakan itu tiap bulannya kami bayar gitu. Nah, sekarang kenapa petugas pajaknya yang tidak taat dengan pajak? Nah, suami saya dengan rekannya minta klarifikasi dengan oknum-oknum di sana. Nah, oknumnya bilang, kenapa kalian ngambil kontennya yang jelek-jelek saja dengan polisi katanya. Yang bagusnya juga katanya. Kata mereka berdua ini, kata suami dan kata Bang Jonir ini, kalau yang bagusnya kan udah ada di 86. Kata Iya. mereka, ngapain lagi? Toh kami tidak ada ngeprank, kami tidak ada memang niatnya untuk ngeliput kayak YouTuber gitu, enggak. Yang Kami memang bohong-bohong kalau nggak ada. kalau memang ada kenyataan salahnya di sini, ya kami ini gitu. Toh kami misalnya datang ke sini atau datang ke simpang mana, ke lampu merah mana, itu dari komen-komen YouTube kami, mereka yang laporkan, masyarakat kecil yang laporkan, Bang, di sini oknumnya jahat-jahat, Bang. Saya kena tilang 500.000, saya begini. Nah, kami nggak mungkin, kami sekota besar Medan ini kami tahu di mana pungli-pungli itu, kami nggak tahu gimana pula, kami punya kerja masing-masing, kata suami gitu. Nah, masalahnya ini yang dipermasalahkan sekarang, masuk ke kandang mereka tidak ada izin, padahal suami ada minta izin, terus pulangnya minta klarifikasi juga kenapa mobil-mobil ini tidak taat pajak, kenapa tidak bayar pajak, toh cuman melangkah aja dari ruangan ini ke ruangan ini bayar pajak, tetapi kenapa tidak taat pajak, gitu Bang. Bagus, Itu yang bagus. dipermasalahkan. Saya nggak kenal sama Bang Benny, tapi saya senang dengar ada warga yang berani, yang cerdas, yang rajin seperti itu. Pasti Iya, Uni Bang. bangga juga sama Bang Benny. Eh, saya bangga karena banyak yang support, Bang. Cuman kalau istri, saya setiap suami pergi kerja, Bang, jangan berhenti di lampu merah. Kalau memang ada kelihatan pungli, jangan berhenti, saya bilang. Karena di Indonesia ini, maaf ya Bang, di Indonesia ini yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, saya bilang gitu. Kasihan sama kami, sama anak masih kecil, saya bilang gitu. Suatu saat mereka, oknum ini mungkin mikirnya entah dendam, entah apa, kita nggak tahu gitu. Iya. Ya udah Tapi banyak kenyataan Uni, ya Bang, ya kita lihat. iya, tapi ya memang di negeri ini kan begitu. Yang benar disalahin gitu kan. Yang salah ya udah biarin aja lah gitu. Iya, betul. Tapi ya kangen juga lah ya sama suami ya. Udah masuk 7 bulan Bang. Di saat Nggak boleh ketemu ya. nggak boleh Bang. Anak saya ketemu sama bapaknya itu 4 bulan di penjara baru bisa ketemu. Cuman 30 menit. Kenapa? Apa alasannya? COVID. COVID. Alasan COVID. Udah disidang saya Bang Benny ini sama Jonian. Sudah Bang. Besok itu sidang tuntutan. Mungkin saya cerita sedikit Bang, pengalaman apa yang saya alami 2 bulan di awal suami saya ditahan. Tanggal 18 itu suami saya ditahan, tanggal 19 suami saya dipindahkan ke RTP sekitar jam 2, jam 3 sore. Mungkin pas dipindahin ke RTP itu saya ada, tapi mereka nggak bolehin saya ketemu sama suami. Nggak boleh, katanya gitu. Saya nengok dari jauh aja. Nah, suami udah masuk ke RTP, 5 menit setelah itu telepon ke adik ipar saya. Suami saya minta tolong transfer duit 2 juta.
Untuk apa? Tanya adik ipar. Untuk uang kebersamaan. Saya bingung. Siapa yang bilang Loh, gitu? Suami yang minta bang. Loh bang, kok pakai uang masuk ke situ? Saya bilang gitu kan. Iya kayak gitu dek. Ya udah transfer aja ya 2 juta katanya. Mudah-mudahan. Udah ditahan disuruh bayar pula ya? Suruh bayar pula. Ini katanya untuk uang kamar, uang kebersamaan, uang keamanan katanya gitu. Ya saya mikirnya. Itu di rutan mana itu? Polresta Medan bang. Oh di Polresta Medan. Nah, saya buru-buru ke ATM, transfer 2 juta. Habis itu, setelah transfer, kami ada dipanggil sama ini, Juper, penyidik, dipanggil ke ruangan. Saya cerita, saya curhat, Pak, suami saya minta uang 2 juta untuk apa ya? Waduh Bu, kok dikasih? Tapi uang keamanan, katanya gitu. Nggak ada itu katanya, padahal itu di samping pengacara ini udah dapat, ujung-ujungnya pengacaranya gandeng sama pengacaranya Bang Jenier, karena kebetulan pengacaranya Bang Benny nggak kunjung datang gitu Bang. Jadi kami satu pengacara dengan 1 LP, mereka 1 LP Bang. Nah setelah itu yaudah kami pikir oke lah mungkin duit 2 juta, mungkin biar aman suaminya di situ. Kami pulang adik ipar kami bawa ke rumah karena cuman saya berdua di rumah sama mertua di sini juga, rame-rame kami di rumah, rembuk gimana gitu. Malam jam 1 jam 2 telepon lagi. Dek, kirim duit 1 juta ya. Hah, buat apa bang? Iya, biar aman abang di sini itu. Aman gimana? Ya pokoknya kirim aja ya ke rekening kemarin ya, katanya gitu. Sudah, saya kirim. Oh, kayak gini ya gitu kan. Besoknya nelpon lagi siang-siang bang, minta lagi 500. Gitu terus. Kalau seandainya saya nggak ngirim, suami saya dipukul, dibully, ditelanjangi di WC, distrap sampai semalam-malaman gitu bang. Nah sewaktu-waktu udah sekitar 6 juta saya investasi ke sana tiap malam. Sekali 2 hari itu mintanya tengah malam terus bang, jadi kami memang dibuat nggak tidur gitu bang. Jadi udah sekitar mungkin dah 6 juta 7 juta udah berapa. Berarti itu gitu penyiksaan dan pemerasan itu ya? Iya, dan mereka yang memeras itu pun bilang ini titipan oknum, kamu tidak boleh dikasih enak gitu bang. Jadi apa-apa memang tidak dikasih enak, mau tidur pun diapain, kayak sinetron saya pikir bang, kayak nggak boleh tidur nyenyak, nggak boleh. Sinetron kan bohongan, kalau ini beneran. Betul bang, makanya saya ya Allah kok diperlakukan kayak seperti teroris, lebih parah dari teroris. Nah pengacara nggak boleh ketemu sama kliennya, nggak boleh nelpon, nggak boleh bang, nggak boleh. Nah nelpon ke keluarganya pun nggak boleh, nelponnya ke kami cuman minta uang terus. Kalau pas disuruh minta uang bisa nelpon? Bisa, tapi bisa pakai telepon juga dalam sel. Iya, malam-malam. Tapi mereka itu di sampingnya bang, nih telepon katanya gitu kan, telepon istrimu minta uang. Nah seperti itu bang. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya uang ini tidak mengalir tapi suami saya aman di dalam gitu. Nah, waktu itu minta 1 juta. Saya kirim 200. Tujuannya apa? Biar malam ini suami saya tenang. Saya janjiin untuk besok gitu, Bang. Saya kirim 200. Totalnya tengah malam minta lagi 200, minta lagi. Yang 1 juta ini baru 200 saya terima, ini yang 800 lagi mana gitu. Saya kirim lagi sedikit-sedikit biar aman itu untuk malam ini dan siang besok gitu, Bang. Sampai saya alasannya anak kita sakit bang, gimana ini biaya anak sakit gimana, ini uang dari mana lagi, udah berapa uang masuk ke situ gitu. Dan saya mau nanya sedikit. Iya. Uni di rumah diteror juga, diintelin? Enggak bang, cuman saya diteleponin gitu. Diteleponin begitu ya tiap malam. Cuman bahasanya memang bahasa saya bilang kurang ajar, memang pelecehan apalah gitu, panggil kau, panggil apa gitu.
nggak pantas ngomong sama perempuan gitu. Iya, Saya iya. tanggal 18 suami ditahan itu, saya tanggal 20 itu udah langsung lapor ke Komnas HAM, Bang. Kemudian Oke. ini cerita kita Komnas sampai HAM, mana-mana Komnas HAM gitu. Medan. Enggak, Bang. Di ini Komnas HAM RI. Oke, di Jakarta. Apa respon mereka? Iya. Nah, mereka langsung respon. Mereka langsung balasin surat saya. Surat saya ditebus ke Kapolda Medan, ke Kapolres Medan gitu. Nah, mereka ini Tapi nggak ada yang berubah. Iya, mereka ini tidak harus ditahan dalam suratnya. Bahkan mereka ini bisa dijadikan duta kesadaran untuk membayar pajak, kata Komnas HAM. Mereka datang, memang menindaklanjuti, datang ke Medan, Bang. Datang ke Medan, alhasil nggak ada sama sekali, nol. Mau ketemu Beni pun nggak dapat, alasan COVID. Pulang, bertiga orang tim Komnas HAM itu pulang dengan tangan kosong. Pas tim Komnas HAM mau balik ke bandara, mau pulang ke Jakarta, suami saya dimintai uang lagi. Saya telepon lagi Komnas HAM itu, Bang, ini suami saya dimintai uang lagi, padahal Komnas HAM belum sampai ke Jakarta, bahkan belum sampai ke Bandara Kuala Namu di Medan ini, tapi suami saya udah ditekan, udah dimintai uang, udah dimarah-marahin, kenapa lapor ke Komnas HAM, kemana, siapa yang laporin, siapa yang marah-marahin kayak gitu si oknumnya. Nah, saya ini lagi, buat surat pengaduan lagi ke Komnas HAM. Ditanggapi lagi, dan yang surat kedua itu ya ditebuskan ke Kapolri, Kabar Eskrim. Ya, nah itu terus kemana satu lagi tuh? Dan itu nggak ada yang berubah situasinya sampai sekarang ya? Nggak ada. Nah, udah 2 bulan suami saya di blok itu, saya lapor lagi ke ombudsman, pergi lagi ke ombudsman, cerita. Sampai Bapak Ketua Ombudsman yang di Medan ini bilang, kok kamu baru sekarang datang, katanya. Masya Allah, Pak. Pada suami kamu sebelum ditangkap hari Selasa itu kesini, katanya. Udah menceritakan semua masalahnya, katanya gitu. Kenapa kok baru datang sekarang? Dan akhirnya Bang, Bapak itulah yang membantu suami saya pindah ke blok lain. Yang tidak Ada lagi sama ombudsman. Ada sama ombudsman baru agak ada perubahan dikit ya. Ada perubahan. Tapi kasus pemerasannya nggak dibongkar sama ombudsman? Dibongkar ke Propam. Tapi kayaknya udah pembiaran, Bang. Pembiaran. Di Propam ada proses sekarang? Enggak. Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Propam Polda nggak ada proses? Enggak ada. Tapi nanti saya iseng-iseng saya mau tanya deh. Ya. Saya mau tanya sama Propam di Mabes sama juga nanti yang di Polda, saya coba nanti tanya. Itu, Bang. Oke, sekarang gini. Pertama saya turut simpati ya, prihatin ya sama situasi Uni, Bang Beni, Bang Joniar gitu sama keluarga semua ya. Tapi saya yakin masyarakat semua dukung lah, kasih doanya. Meskipun kita hari ini ya di banyak tempat masyarakat ini nggak berdaya ya lawan negara ya. Ada orang kayak Bang Beni, Bang Joniar itu ya bantu ungkap situasi ini, masih juga ibarat kata digebuk lah ya, dipukul balik malah dipidanakan. Jadi memang ini kejadian seperti ini banyak masyarakat yang mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran-pelanggaran hukum oleh aparatur negara, justru mereka diserang, justru mereka dipidanakan. Di Medan juga pernah dengar kasus Golfrit kan, pengacara itu dibunuh malah membongkar kejahatan bisnis. Iya. Benar. Ini cerita kita lah, cerita rakyat kita hari ini semua seperti ini, gitu. Jadi udah lama. Jadi memang rakyat ini kalau ungkap sesuatu, nuntut keadilan, nuntut haknya, malah tambah dikejar terus. Betul, Bang. Tapi ya insya Allah suatu hari mesti yakin lah ya, yang benar itu harus menang. Gitu. Tapi memang saat ini orang-orang jahat itu memang menggunakan kekuatannya, apapun yang dia punya, kekuatan hukum, kekuatan uang, senjata untuk represi orang seperti Bang Beni sama Bang Joniar itu. Tapi saya lebih bangga lagi lihat Uni. Ya, Aduh, saya hebat, Bang, berani. sebetulnya saya nggak sanggup, Bang. Memang di balik orang seperti Bang Beni gitu ya, memang ada
ada kekuatan yang besar. Nah, saya baru lihat kenapa Abang Benny itu berani lurus gitu ya. Karena memang punya istri yang juga berani juga. Nah, jadi ya udah, karena kita juga waktu terbatas nih ngobrol seperti ini. Tadi lampu saya udah kedap-kedup tuh kan, ya. Nah, tapi nanti kita ngobrol, saya akan coba bantu juga. Saya acara begini nggak cuma untuk video-videoan di YouTube aja, Iya, tapi Bang. nanti saya akan coba komunikasikan ke pejabat-pejabat yang saya tahu lah ya. Saya juga Iya, Bang. Iya, Bang. punya keterbatasan. Apa namanya, supaya orang baik seperti Bang Benny sama Bang Jonier ini jangan dipidana gitu kan. Apalagi sekarang lagi banyak orang rame bahas soal undang-undang ITE. Bener, Lucu, Bang. pejabat tingginya sibuk, wangi-wangi, bajunya licin-licin bahas revisi undang-undang ITE, tapi rakyatnya di bawah diinjak-injak Dipidanakan. atas nama penegakan hukum. Padahal dia lagi membantu mengungkapkan siapa pejabat negara yang nggak benar itu. Iya. Kira-kira begitu. dapat Apa pesan itu ya. apa pesan Uni buat orang-orang yang nonton video ini? Eh, sebelumnya Bang, ini ada Kapolda Kalimantan kalau nggak salah ya, itu bahkan masyarakat yang berani videokan dan viralkan gitu, malah dapat penghargaan itu di tahun 2017. Dapat penghargaan. Tapi itu di dapat Kalimantan. handphone. Bahkan suami saya nggak butuh itu sebetulnya, Bang. Maksudnya kalau pajak itu menyelamatkan aparatur keuangan Iya. itu kan, aparatur negara. Betul. Gitu. Nah, harapan saya sih, saya hanya ibu rumah tangga yang nggak tahu hukum, yang nggak tahu segala-galanya, yang tahu saya ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus anak gitu. Bahkan saya juga nggak diperbolehkan suami kerja karena suami itu pindah-pindah gitu, Bang. Jadi gimana saya mau kerja? Saya nggak mau suaminya di mana, saya di mana. Yang penting saya ikut suami, biarlah saya apapun penghasilannya cukup untuk saya gitu. Nah, saya tahu masyarakat Indonesia ini banyak sekali mendukung suami saya. Saya tidak hanya melihat komentar-komentar dari YouTube suami saya, tapi dari Facebook atau dari mana aja, Instagram atau dari mana, saya lihat, Bang, 90% itu mereka mendukung Bang Benny. Cuman mereka tidak ada punya kekuatan untuk membela, mereka tidak ada punya power, nggak ada power untuk membela aparat gitu. Nah, harapan saya saya minta doanya agar suami saya sehat di dalam, dan alhamdulillah suami saya sekarang udah aman, tidak dibully, tidak diperas lagi, tidak dikriminalisasi lagi. Namun harapan saya setelah sidang ini suami saya bebas, dan saya mohon ke suami saya jangan lagi lakukan ini. Karena saya nggak sanggup, Bang. Nggak sanggup saya sebetulnya. Tapi mau gimana, saya harus bela suami saya harus perjuangkan suami saya. Oke. Terima kasih Uni. Terima kasih bukan cuma untuk wawancaranya, tapi terima kasih punya keyakinan bahwa orang yang benar patut perjuangkan. Betul, Bang. Oke, manusia-manusia yang baik, saya mau ucapkan selamat kepada para penjahat yang berada di balik kekuasaan, yang berhasil menjebloskan dan mempidanakan, menyiksa dan memeras Benny Edward dan juga Joniar, yang sampai membuat istrinya sampai kelelahan secara psikologis. Anda menang, Anda bisa memenjarakan mereka, tapi bau tengik tetap bau tengik, bahwa yang benar tetap benar dan masyarakat tetap mendukung. Saya cuma mau ingatkan aja, dari buku-buku yang saya baca, dari teori yang saya pelajari, bahwa kebenaran dan keadilan itu bukan miliknya penguasa, tapi dia pemiliknya alam dan dimiliki oleh alam dan dimiliki oleh manusia-manusia tanpa identitas, tanpa jabatan, dan tanpa pangkat. Kita akan ketemu dengan cerita-cerita orang terpinggirkan lain lagi.
kita akan kembali di Kenal Pot berikutnya. Oke. Makasih ya, Uni.